Hai gengs, bertemu lagi bersama saya di channel SMT Channelnet Kutu Buku Setengah Mati geng. Nah, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang namanya metabolisme kolesterol. Gambaran singkatnya saja teman-teman. Nah, nanti kita akan membahas tentang perubahan setiap molekul-molekulnya pada video-video selanjutnya geng. Hmm. Jika kalian masih ingat tentang apa itu glikolisis, nah glikolisis kan kita nanti mengubah namanya apa glukosa menjadi apa pirufat kan. Nah setelah kita ubah menjadi pirufat, apa akan terjadi geng? Nanti kita akan mengubah pirufat itu menjadi asetil CoA. Kita ubah menjadi asetil CoA, nanti asetil CoA akan masuk siklus Krebs, nanti diperoleh apa? Diperoleh energi, diperoleh 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Nanti energi tersebut kita akan konversi menjadi energi yang sebenarnya itu ATP, adenin trifosfat. Kemana kita masukkan energi tersebut ke elektron transport chain seperti itu. Nah, ini sudah saya gambarkan, ini gambar hati yang gambar di file ya. Nah, saya di sini tidak menjelaskan secara detail bagaimana sih setiap langkah dalam metabolisme kolesterol itu. Nanti kita mensintesis namanya kolesterol itu, kita butuh 30 langkah, geng. Jadi cukup banyak, geng. Nah, di sini jika kalian masih ingat, coba kita ulang lagi, ada proses di level apa? Proses glikolisis. Jadi mengubah namanya glukosa menjadi apa? Berubah menjadi namanya pirufat. Jadi pirufat akan masuk ke apa? Masuk ke dibahas CoA, masuk ke siklus Krebs kan? Langsung saja ke siklus Krebs. Nah, seperti itu. Masuk aja ke siklus Krebs, geng. Nah, ketika masuk ke siklus Krebs, apa yang dihasilkan, geng? Nanti dihasilkan 3 NADH, geng. 3 NADPH dihasilkan berapa? 1 FADH ya, 1 FADH2 dan apa? Dan 1 ATP dan 1 ATP, geng. Nah, 1 ATP. Nah, jadi ketika sudah mendapatkan energi ini, kita konversi lagi energi ini, kita masukkan energi ini ke mana? Ke elektron transport chain. Nah, kita masukkan ke elektron transport chain, apa terjadi? Kita masukkan ke apa? Elektron transport chain atau rantai transport elektron. Nanti kita peroleh apa? Kita peroleh nanti namanya ATP itu sendiri, geng. Nah, dimana 1 NADPH itu sama dengan di literatur ada yang membilang 2,5 ATP, sedangkan di sini kita pakai saja 3 ATP ya. Jadi 1 NADPH itu ada sekitar 3 ATP, 1 FADH2 ada sekitar 2 ATP. Nah, seperti itu, geng. Nanti terbentuklah di elektron transport chain energi ATP dan ATP. Itu goalnya, tujuan utamanya itu membentuk ATP untuk kita gunakan di mana? Kita gunakan sebagai sumber energi di otot kita. Nah, kita pakai untuk bekerja seperti itu, geng. Nah, untuk beraktivitas. Nah, namun jadi di sini saya tekankan dari pirufat nanti kan ada sebelum pirufat ada asetil CoA kan? Asetil CoA kan. Nah, asetil CoA kan? Asetil CoA. Nah, dari asetil CoA barulah bahan-bahannya asetil CoA kita masukkan siklus Krebs, kita dapat 3 NADPH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Nanti ketiga metabolik ini kita masukkan ke elektron transport chain atau ke dalam apa? Ke dalam rantai transport elektron. Nanti kita peroleh tujuan utamanya ATP. Di sini saya tidak menjelaskan secara detail berapa ATP-nya, namun nanti pada video selanjutnya akan saya bahas. Nah, jadi di sini asetil CoA yang meningkat jika dapat kita gunakan untuk apa? Membuat keton. Nah, untuk membuat keton, geng. Asetil CoA yang meningkat apa? Asetil CoA yang meningkat ya, yang meningkat di tubuh kita dapat digunakan untuk apa? Untuk membuat namanya keton, geng. Membuat keton itu merupakan suatu juga merupakan suatu metabolik nanti di mana keton ini dapat kita gunakan sebagai sumber energi di otak, bisa kita gunakan sebagai sumber energi di otot kita. Nah, nanti saya bahas pada video selanjutnya. Ketika asetil CoA yang meningkat dapat digunakan untuk membuat keton seperti itu, geng. Nah, penyebab kita menggunakan keton apa? Sedikit saya bahas ya. Pertama, Atkins diet. Artinya apa? Kita diet karbon. Kita hanya mengkonsumsi karbon sehingga apa? Glukosa dalam darah kita rendah. Ketika glukosa dalam darah kita rendah, maka kita Kita akan menggunakan keton untuk sebagai sumber energi seperti itu, geng. Selanjutnya ada tentang kelaparan yang berkepanjangan. Seandainya kita lapar, kita tidak ada asupan yang karbohidrat yang cukup kepada tubuh kita, nanti kita akan kelaparan berkepanjangan. Nantinya setiap minggu misalnya kita tidak mendapat asupan selama 2 minggu. Nantinya dari hari pertama pada minggu pertama sampai hari terakhir pada minggu kedua itu kita sedang mengalami yang namanya kelaparan berkepanjangan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut prolonged starvation. Intinya kita memakai keton itu artinya apa? Kita memakai keton sebagai sumber energi. Nah, karena glukosa kita rendah. Glukosa rendah berarti apa?
kita butuh keton sebagai sumber energi seperti itu, geng. Nah, di sini tentang metabolisme kolesterol. Metabolisme kolesterol itu kita butuh sekitar bukan sekitar sih, memang 30 langkah untuk membentuk kolesterol. Namun di sini saya hanya menjelaskan poin-poinnya saja, geng, seperti itu, geng. Nah, nanti ketika membahas tentang kolesterol, kita butuh apa, geng? Kita butuh nanti asetil-CoA, kan? Asetil-CoA tentu meningkat di tubuh kita. Jadi misalnya asetil-CoA itu banyak di tubuh kita. Oke, asetil-CoA. Oke, asetil-CoA ditambah dengan asetil-CoA, geng. Nah, tambah dengan asetil-CoA. Ketika asetil-CoA itu meningkat di tubuh kita, nanti asetil-CoA itu dapat kita bentuk dalam kita bentuk kolesterol, atau kita buat atau kita sintesis kolesterol seperti itu, geng. Nah, jadi asetil-CoA ini ketika kita sudah membuatkan asetil-CoA 2 buah, kan, kita misalnya saya mengambil asetil-CoA tambah asetil-CoA bisa 3 bisa 4 terserah, namun di sini saya 2 saja. Namun asetil-CoA tambah dengan asetil-CoA nanti akan dikonversi menjadi apa, geng? Menjadi asetil-CoA. Ini namanya asetil-CoA. Nah, asetil-CoA. Nah, jadi dari konversi ini apa sih enzim yang akan menstimulasi proses ini, geng? Ada enzimnya, geng. Nama enzimnya apa? Nama enzimnya tiolase, geng. Nama enzimnya tiolase. Nah, enzim tiolase akan menstimulasi proses asetil-CoA ditambah asetil-CoA nanti dikonversi menjadi asetil-CoA. Nanti di sini hanya satu CoA-nya, geng. Pada asetil-CoA cuma hanya satu koenzim A-nya. Nanti kita lepas apa? Kita lepas yang namanya koenzim A. Koenzim A dengan apa? Grup tiolnya, geng. Seperti itu, geng. Jadi kita lepas apa? Koenzim A dengan grup tiolnya. Jadi kita lepas koenzim A dengan grup tiolnya atau SH. SH itu tiol namanya, geng. Apa SH? Tiolnya. Nanti saya bahas pada video selanjutnya, geng. Nah, dari asetil-CoA nanti kita konversi lagi, geng, menjadi apa? HMG-CoA. Nah, apa itu HMG-CoA? H itu adalah 3 hidroksi, M itu adalah 3 metil, dan G adalah glutatil. CoA, koenzim A seperti itu, geng. Nah, apa namanya? HMG-CoA. Jika teman-teman tidak mengerti kepanjangannya, nggak apa-apa. Yang penting intinya di sini adalah hidroksi, di sini adalah metil, di sini adalah glutatil, di sini adalah koenzim A. Bisa angka utamanya adalah 3 hidroksi, 3 metil, glutatil, CoA, atau bisa juga beta hidroksi, beta metil, glutatil, CoA, seperti itu, geng. Nah, jadi apa sih enzim yang menstimulasi konversi dari asetil-CoA menjadi HMG-CoA? Nama enzimnya adalah HMG-CoA sintase, geng. Apa nama enzimnya, geng? HMG-CoA sintase, geng. Nah, HMG-CoA sintase, namanya HMG-CoA sintase, geng. Nah, artinya apa? Sintesis, membentuk, artinya, geng. Artinya membentuk HMG-CoA. 3 hidroksi, 3 metil, glutatil, CoA sintase. Nah, di sini kita juga melepaskan nanti yang namanya apa? Koenzim A dengan grup tiolnya. Tiol itu adalah SH, geng. Nah, tiol namanya, geng. THIOL, geng. Tiol namanya SH itu. Nah, kita lepaskan apa, geng? Koenzim A. Oke, kita lepas koenzim A. Koenzim A PSA. Oke, nah, kita lepas koenzim A dengan grup tiolnya. Inilah koenzim A dan inilah grup tiolnya, geng. Inilah HMG-CoA, geng. Nah, selanjutnya dari HMG-CoA nanti kita konversi menjadi apa, geng? Kita konversi menjadi yang namanya mevalonate. Nah, mevalonate namanya, geng. Nanti di sini ada suatu enzim yang disebut juga dengan rate limiting step, geng. Nah, apa kita sebut mevalonate, ya, mevalonate. Nah, nanti ada nama suatu enzim kita sebut sebagai apa? Rate limiting step. Nah, ini, geng. Rate limiting stepnya di sini, geng. Nah, HMG-CoA ketika kita konversi menjadi mevalonate ada enzim namanya HMG-CoA reduktase, geng. Reduktase, geng. Jadi HMG-CoA reduktase ini nanti akan sebagai rate limiting step, geng. Apa namanya? Rate limiting step. Namanya rate limiting step. Limiting step, geng. Artinya apa? Artinya di sini kita akan enzim ini akan meregulasi proses pembentukan kolesterol, geng, seperti itu, geng. Akan mengatur proses pembentukan kolesterol. Maksudnya di sini nanti ada beberapa obat akan menghambat kerja ini, ada juga nanti beberapa hormon atau beberapa hormon untuk mengaktifasi maupun menginhibisi enzim ini, geng. Sehingga apa? Disebut rate limiting step. Jadi apa? Di rate limiting step itu maksudnya enzim ini akan menjadi regulasi penentu untuk membentuk kolesterol, geng. Artinya apa? Di sini bisa nanti ada hormon yang mengaktifasinya, ada hormon yang menginhibisinya. Ketika dia misalnya ada suatu obat, nanti misalnya kita obatnya Lipitor, obatnya, geng. Apa namanya? Lipitor. Jadi obat Lipitor itu, geng,
Obat Lipitor itu merupakan suatu obat juga dikenal dengan nama atorvastatin, geng. Lipitor itu merupakan suatu mereknya saja, geng. Namun obatnya itu sebenarnya adalah atorvastatin. Atorvastatin merupakan suatu obat untuk mengurangi kadar lipid atau kadar kolesterol yang berada di tubuh kita, geng. Seperti itu, geng. Seperti itu, geng. Nanti obat ini apa? Nanti dia akan menghambat kinerja dari apa? Kinerja dari yang namanya HMG CoA reductase, geng. Jadi dia akan menghambat kinerjanya, geng. Artinya apa? Dia inhibisi, geng. Nah, sehingga disinilah proses regulasi terjadi pada pembentukan apa? HMG-CoA, geng. Pembentukan namanya kolesterol, geng. Gitu. Artinya apa? Enzim HMG-CoA reduktase itu nanti bisa diinhibisi, bisa diaktifasi, geng. Sehingga disebut apa? Rate limiting step. Jadi di sanalah proses berbagai obat akan mengaktifasi, menginhibisi dan sebagainya nanti, geng. Seperti itu, geng. Lipitor itu artinya apa, geng? Menghibisi, artinya dia negatif saja, geng. Artinya negatif dia menghibisi, geng. Artinya menghambat kinerja HMG-CoA reductase, geng. Sehingga apa? HMG-CoA tidak terbentuk menjadi mevalonate. Tidak terbentuk mevalonate, apa akan terjadi? Tidak terbentuk kolesterol nanti, geng. Seperti itu. Selain itu juga ada nanti hormon yang akan mengaktifasi, geng. Ketika kolesterol kita terendah di tubuh kita, ada juga hormon yang akan mengaktifasi, geng. Apa namanya? Insulin, geng. Jadi ada hormonnya insulin, geng. Nah, hormon insulin ini akan mengaktifasi, geng, tadi Lipitor menginhibisi, menghambat kinerja enzim ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya insulin akan apa? Akan mengaktifasi, geng. Nah, dia akan mengaktifasi enzim ini sehingga enzim CoA dapat dibentuk mevalonate sehingga terbentuk kolesterol, geng. Seperti itu, geng. Nah, ada lagi nanti misalnya kolesterol, geng. Kolesterol pun bisa juga menjadi apa? Menjadi inhibisi enzim ini, geng. Tapi secara indirect, artinya secara tidak langsung. Pertama, nanti dia kolesterol itu nanti dia akan mengaktifasi yang namanya suatu enzim, yang nama enzimnya itu proteolytic enzim, geng. Nah, apa nama enzimnya? Proteolytic enzim, geng. Ketika proteolytic enzim ini diaktifasinya oleh kolesterol, sehingga proteolytic enzim ini akan apa, geng? Akan menginhibisi, geng. Artinya negatif, menginhibisi, menghambat kinerjanya, geng. Sehingga kolesterol tersebut dapat menghambat kinerja HMG-CoA reduktase secara apa? Indirect, artinya secara tidak langsung melalui namanya proteolytic enzim dahulu, geng. Pertama, kolesterol mengaktifasi proses enzim proteolytik, diaktifasinya enzim proteolytik, nanti enzim proteolytik akan menginhibisi HMG-CoA reduktase, geng. Insulin apa? Di insulin langsung menginhibisi, geng, secara direct ya. Lipitor apa? Secara direct juga, secara langsung ya. Namun di sini hanya kolesterol secara indirect, artinya secara tidak langsung. Dia harus melalui namanya proteolytic enzim dulu, diaktifasinya ini dulu, baru menginhibisi yang ini, geng. Seperti itu, geng. Nah, nanti mevalonate, geng, akan kita konversi lagi menjadi yang namanya apa, geng? Isopentil pirofosfat, geng. Nah, kita konversi menjadi apa? Isopentil pirofosfat. Nah, di sini saja. Apa namanya, geng? Isopentil pirofosfat, geng. Isopentil pirofosfat ya, pirofosfat, geng. Nah, ketika diubah menjadi isopentenil, geng. Bukan isopentil, geng, isopentenil ya. Isopentenil pirofosfat, geng. Ketika kita ubah menjadi isopentenil pirofosfat, nanti isopentenil pirofosfat akan kita ubah nanti menjadi apa, geng? Isopen unit, geng. Nah, isopen unit. Ini apa? Isopen unit, geng. Nah, nanti juga ada enzim, nanti yang sini juga ada enzim, cuman saya tidak bahas detail, cukup banyak hal-hal yang akan kita perlukan di sini nanti, geng, pada video selanjutnya nanti, geng. Dari isoprene ini, geng, kita butuh berapa, geng? Kita butuh nanti sekitar 21 langkah, geng. Berapa stepnya? 21 langkah, geng, untuk membentuk apa? Squalene, geng. Nah, seperti itu. Kita butuh 21 step untuk apa? Untuk membentuk yang namanya squalene. Nah, nanti enzimnya apa? Di sini saya buatkan satu enzim, geng, squalene sintase. Apa namanya? Squalene sintes namanya, geng. Sintes, geng. Artinya sintes, membentuk. Artinya apa? Membentuk nama squalene. Dari isoprene ini menjadi squalene itu ada sekitar 21 langkah, geng. Nah, semuanya keseluruhan langkah yang terdapat untuk membentuk kolesterol itu, geng, ada sekitar 30 langkah, geng, kalau saya nggak salah sih. 30 langkah, nanti pada video selanjutnya akan saya bahas, geng. Terbentuk apa nanti, geng? Squalene ya. Squalene. Nah, dari squalene ini apa enzimnya, geng? Sintes, geng, yang menstimulasi proses ini, geng. Ada 21 langkah terbentuk squalene, geng. Nah, dari squalene ini kita konversi lagi, geng, menjadi apa? Menjadi namanya 7 dihidro kolesterol, geng. Nah, nanti enzimnya ada namanya disebut enzim alpha 7 alpha dihidrokolesterol, namanya enzimnya.
7 alpha hidroksilase nama enzimnya geng. 7 alpha hidroksilase nama enzimnya nanti geng. Untuk mengubah squalene jadi 7 dihidro kolesterol geng, kolesterol. Jadi ada enzimnya enzimnya hidroksilase nanti geng. Jadi dihidrokolesterol. Jadi 7 hidrokolesterol nanti 7 dihidrokolesterol kita ubah jadi kolesterol itu sendiri geng. Nah, juga banyak juga langkah nanti geng. Nah, kolesterol itu sendiri geng. Nah, kolesterol ini memegang penting saja geng. Nah, kolesterol. Nah, kolesterol itu memiliki atom karbon sebanyak 27 atom karbon geng. 27 atom karbon sebanyak 27 atom karbon geng. Jadi dengan saya gambarkan dulu ya bagaimana strukturnya seperti ini geng. Nah, nanti dia itu memiliki sekitar 27 atom karbon dengan 3 buah siklohexana geng. Siklohexana itu artinya siklik dan heksa itu 6 karbon geng, dimana 3 buah siklohexana geng. Nah, nanti terakhir pada ring keempat itu ring keempat lagi di sana salah geng. Ring keempat itu siklopentana geng. Di sini siklohexana dulu ya, ring 1, ring 2, ring 3 ini yang saya buat ini ring 3 siklohexana. Nanti di sini ring keempat ini atau siklik keempat ini ya siklopentana geng. Pentana artinya 5 karbon, 1 2 3 4 5. Oke, nah ini 6. Ini 6 karbon, ini 6 karbon geng seperti itu. Ini ring pertama, ring kedua, ring ketiga, ring keempat geng seperti itu. Nanti di sini ada metil group geng, grup metil CH3. Di sini ada grup metil CH3 geng. Nah, nanti di atas ini teman-teman ada juga karena ada 7 karbon, nanti di sini ada 8 karbon geng. 1 2 3 4 5 6 7 8 geng seperti itu geng. Coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada sekitar untuk baris di sini ada sekitar 8 karbon. Coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Pas 27 karbon geng. Nah, nanti geng ada di sini yang namanya beta ya, beta hidroksil atau beta hidroksil ya. Artinya apa kita beta hidroksil geng? Namanya di sini adalah beta hidroksil. Di sini bukan garis putus-putus ya, beta hidroksil namanya geng. Nah, karena kita lihat dari depan maksudnya gugus OH geng. Apa namanya gugus OH geng? Gugus itu apa namanya beta hidroksil OH geng. Nah, dia beta hidroksil geng. Nah, nanti kolesterol ini geng dapat membentuk namanya hormon steroid, dapat membentuk namanya nanti balsa atau garam empedu, juga dapat membentuk namanya LDL dan FLDL. Nah, kita bahas satu-satu geng. Nanti misalnya kolesterol. Nanti apa sih fungsi kolesterol ini misalnya? Nanti dia akan berkombinasi dengan membran sel kita geng. Nanti ada sini membran sel tuliskan. Misalnya ini kepalanya geng, kepala, oke ini kepalanya, oke 3 kepala ya geng. Nah, misalnya ini membran sel. Nah, di sini bawah itu ada juga kepalanya teman. Di ini kepalanya, di sini kepalanya ya. Oke, kita kembalikan dulu geng. Artinya di sini kepalanya geng, di sini kepala juga, di sini kepala, oke, di sini kepala, di sini kepala, di sini kepala geng. Nah, nanti teman-teman, di sini apa? Di sini merupakan sudah ekornya, ada ekor, oke. Nah, nanti kolesterol itu apa geng? Kolesterol itu akan mengikat namanya membran sel kita itu geng. Nanti dia akan Nanti dia akan kombinasi dengan membran sel kita itu geng. Ketika dia berkombinasi nanti akan membuat membran sel kita itu less fluidity, membuat fase transisinya itu mencegah fase transisi yang berlebihan pada membran plasma. Begitu maksud saya. Nanti di sini ada Ada kolesterol. Nah, misalnya di sini ada kolesterol ya dengan ringnya. Ada kolesterol seperti itu geng. Nah, ada kolesterol, di sini ada kolesterol misalnya kan. Nggak usah gambarnya kak, nggak usah gambar. Misalnya ini kolesterol kan, nah nanti kolesterol itu akan menempel di membran sel kita dan membuat membran sel kita less fluidity, artinya lebih kaku, membuat lebih kaku dan juga mencegah dari membran sel tersebut untuk tidak melakukan fase transisi yang berlebihan geng, seperti itu geng. Nah, nanti di sini juga ada namanya glikosphingolipid geng. Di sini geng glikosphingolipid. Misalnya glikosphingolipid nanti bergabung dengan kolesterol dan bergabung juga dengan membran plasma geng. Sini saya jelaskan. Misalnya di sini ada glikosphingolipid yang hitam nih geng. Apa namanya? Glikosphingolipid. Oke, coba kita buatkan geng. Nah, apa namanya geng? Glikosphingolipid geng. Glikosphingolipid geng. Nah, misalnya glikosphingolipid nanti ini kolesterol kan? Oke, tuliskan saja lah. Oke lah. Kolesterol. Oke, nah nanti glikosphingolipid dan kolesterol bergabung dengan kolesterol di membran plasma akan membentuk yang namanya rough lipid geng, lipid rough namanya geng. Jadi rough lipid itu berguna untuk proses signaling geng, proses persinyalan sangat penting geng. Ini geng, kolesterol geng, kolesterol nah seperti itu.
Geng, ini kolesterol geng. Nah, ini kolesterol geng. Kolesterol. Nah, ini kolesterol geng. Jadi pada membran plasma nanti kolesterol tersebut akan bergabung dengan glikosfingolipid di membran plasma, glikosfingolipid dan kolesterol yang berada di membran plasma akan bergabung ya geng untuk membentuk apa? Untuk membentuk raf lipid geng. Jadi dia bergabung tambah nanti untuk membentuk apa geng? Untuk membentuk namanya raf lipid. Apa itu raf lipid? Raf lipid itu suatu rakitan lipid geng. Nanti rakitan lipid ini apa? Raf lipid ini akan digunakan untuk apa? Akan digunakan untuk proses signaling proses. Signaling proses ya, signaling proses. Nah, seperti itu. Nah, kalau kolesterol saja yang bergabung dengan membran plasma, membran sel kita itu fungsinya apa? Disebutkan di sini mencegah yang namanya apa? Fase transisi yang berlebihan dari membran sel kita, geng. Mencegah apa? Mencegah fase transisi apa? Mencegah fase transisi secara berlebihan, geng. Transisi secara ya, mohon maaf sedikit tertunda tadi, geng. Secara berlebihan, geng. Nah, berlebihan. Maksud di sini agar apa? Agar fase berubah-ubahnya membran sel itu tidak berlebihan seperti itu. Nah, jadi sebab apa? Mencegah fase transisi secara mencegah fase transisi membran plasma agar tidak berlebihan, itu maksudnya, geng. Dia mencegah fase transisi, prevent phase transition, mencegah fase transisi dari membran plasma kalau kolesterol saja. Namun seandainya di sini ada glikosfingolipid, nanti glikosfingolipid dia akan bergabung dengan kolesterol, teman-teman. Ketika dia bergabung dengan kolesterol, nanti dia akan membentuk namanya raf lipid. Ketika terbentuk raf lipid, nanti akan digunakan dalam proses apa? Signaling proses persinyalan seperti itu. Nah, nanti kolesterol ini, geng, juga dapat kita gunakan untuk membentuk namanya hormon steroid. Di sini saja. Untuk membentuk apa, geng? Hormon steroid. Nah, apa contohnya? Estrogen. Apa contohnya? Kortikoid. Untuk apa? Hormon steroid, geng. Hormon steroid, geng. Nah, untuk membentuk hormon steroid ini apa saja contohnya untuk membentuk hormon steroid ini? Apa saja contoh yang dibentuknya nanti? Oke, coba kasihnya, geng. Nah, misalnya kita membentuk namanya kortikoid dulu, geng. Nah, contoh kortikoid itu apa, geng? Contoh kortikoid itu contohnya adalah geng? Seperti seperti kortisol, seperti aldosteron, seperti ada selanjutnya seperti androgen, itu termasuk kortikoid, geng. Nah, selanjutnya bisa bentuk apa? Progesteron, dan di sini apa? Ada progesteron, ada estrogen dan sebagainya, geng. Ini apa, geng? Di sini ada estrogen, apa namanya, geng? Estrogen, geng. Nah, di sini ada estrogen, progesteron dan progesteron. Nah, progesteron seperti itu, geng. Nanti dia membentuk yang namanya hormon-hormon ini, geng. Kolesterol itu dapat digunakan untuk membentuk hormon steroid seperti estrogen dan progesteron dan kortikoid seperti kortisol, aldosteron dan androgen seperti itu, geng. Nah, jadi di sini misalnya Misalnya kita dapat membentuk yang namanya apa? Kolesterol ester, geng. Apa namanya? Kolesterol ester. Jadi kolesterol itu dapat juga kita bentuk menjadi apa? Kolesterol ester. Ada enzimnya ACAT namanya, ACAT enzimnya, geng. Apa namanya? Kolesterol ester, geng. Kolesterol ester. Nah, kolesterol ester, geng. Apa nama enzimnya membantu proses ini, geng? Kolesterol menjadi kolesterol ester, enzimnya ACAT, geng. Nah, enzim ACAT itu merupakan suatu enzim yang itu enzim ini transfer. Saya juga lupa kepanjangannya, geng. Namun di sini yang jelas enzim ACAT ini, geng, dia akan menambahkan kepada molekul yang ring A ini, kepada molekul kolesterol ini, khususnya pada ring A ini, cyclohexana pertama ini, menambahkan gugus namanya ester, geng. Nah, jadi terbentuk seperti ini nanti, geng. Nah, terbentuk seperti ini ya. Misalnya di sini kolesterol ester, geng, seperti itu. Oke, misalnya pakai. Nah, di sini adalah masih ring, oke, seperti itu, geng. Nah, oke, seperti itu, geng. Nah, di sini misalnya sini, geng. Oke, geng. Oke, geng. Maaf sedikit cepat, geng. Nah, kita ulang lagi, geng. Nah, di sini, geng. Nah, nanti di sini lagi, geng, cyclopentana, geng. Nah, cyclopentana kan. Nah, di sini ada metil kan, di sini ada metil kan. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kan. Nah, 8. Nanti ini 5 ring, 6 ring, 6 ya. Maksudnya 5 karbon, 6 karbon, 6 karbon, 6 karbon. Silakan dihitung, geng. Nanti di sini, geng, ester itu apa maksudnya? Di sini ditambahkan acyl group namanya, acyl group. Nanti terbentuk ester, geng. Jadi enzim ini menambahkan acyl group ya, bukan ester ditambahkan, tapi acyl group. Ada namanya acyl group, geng. Acyl group itu ditambahkan ke karbon yang A ini, geng, sehingga terbentuk ester, geng. Nah, seperti ini bentuknya, geng. Ester itu kan 2C berapa? 2C dan 2 oksigen kan. Nah, seperti itu. Ini ester, geng. Inilah alkilnya ya. Ini alkilnya seperti itu, geng. Nah, ini disebut apa? Ini disebut apa? Ester, geng. Ini karbon kan? Karbon R ini ester kan. Gugus asil ini seperti ini bentuknya, gugus asil ya, asil grup ya, seperti ini, geng. Ada C, lengkap 2 dengan oksigen. Nanti lengkap dengan apa, geng? Lengkap dengan R, misalnya R kan.
Nah, lengkap dengan apa? Lengkap dengan suatu Cl misalnya, geng. Misalnya inilah asil klorida. Apa namanya ini? Asil klorida, geng. Jadi kita menambahkan bagian yang asil ini, geng, yang karbonil dan R-nya, geng. R itu adalah hidrokarbon, geng, bisa diisi karbon, bisa diisi hidrogen dan sebagainya, geng. Nah, ini apa namanya? Asil klorida, namanya asil klorida, geng, seperti itu, geng. Nah, ini asil klorida namanya, geng. Kenapa klorida ada Cl, geng? Dimana hasilnya? Ini hasilnya, geng. Jadi kita menambahkan yang bagian ini ke sini, geng, kan nih, bagian ini, geng. Nah, nanti kan sudah ada O sini kan. O-nya di mana? O di sini, geng. Nanti kita lepas H ini, kita tambahkan hasil ini, geng. Coba kita lihat. Coba teman-teman lihat. Kita lepas ini kan, H dilepas kan, H kita lepas, tinggal O di sini kan. Nanti kita tambahkan hasil grup melalui enzim ini kan, acat. Nah, hasil grupnya mana? Misalnya kita tambahkan hasil klorida, kita buang Cl, kita tambahkan ini, geng. Nah, yang bagian kuning ini, geng. Nah, yang bagian yang kuning ini, geng. Nah, yang bagian kuning ini kita tambahkan sini, geng. Nah, kita tambahkan ke O ya, ke bagian O ya, ke dekat O ini, geng. Ini yang kita tambahkan di sini, geng. Nah, itulah ya. Nah, di sini kan sudah ada O tadi satu, di sini juga ada O. Kita buang H kan. Nah, inilah sebut apa? Keseluruhan ini kita sebut ester, geng. Nah, keseluruhan ini, geng. Keseluruhan ini kita sebut apa? Kita sebut dengan ester. Kolesterol ester seperti itu. Nanti kolesterol ester juga nanti dikelilingi nanti oleh apa? Nanti dia akan dikelilingi oleh jeng kuning, geng. Dikelilingi oleh suatu jenis protein, geng. Protein khusus lah. Nanti saya bahas videonya pada video selanjutnya, geng. Nanti ada protein akan mengelilingi kolesterol ester, geng. Nanti dikelilinginya protein, geng. Apa yang terjadi, geng? Nanti dia akan mengelilingi apa? Protein, geng. Nanti dia akan mengelilingi protein, geng. Dikelilinginya ini protein, ini kolesterol ester, apa disebut, geng? Ini yang biru ini protein ya, komponen protein yang akan mengelilingi yang namanya kolesterol ester. Disebut apa? LDL, geng, atau low density lipoprotein. Apa namanya? LDL. LDL ini merupakan suatu bad kolesterol atau kolesterol jahat, geng. Nah, ini sangat berbahaya, geng. Nah, LDL. Namun seandainya di sini ada trigliserida, geng, misalnya di sini ada trigliserida, molekulnya warna apa? Misalnya warna merah, misalnya di sini kan. Bisa ada trigliserida, misalnya ada TAG atau TAG kita singkat, atau triacylglycerida atau trigliserida, sama saja, geng. Ada TAG kita singkat TAG atau triacylglycerida atau trigliserida, geng. Nah, nanti saya bahas videonya bagaimana sih sintesis triacylglycerida. Nanti ada triacylglycerida atau trigliserida, ada kolesterol ester. Nah, ada komponen dari apa? Komponen dari protein tersebut apa namanya lagi, geng? FLDL namanya, geng. Nah, namanya apa? FLDL, geng. Nah, seperti itu. Apa namanya, geng? FLDL, geng, seperti itu, geng. Nah, namun kalau seandainya tidak ada triacylglycerida atau trigliserida di sini, geng, yang ada cuma kolesterol ester, yang ada cuma apa? Ada komponen protein dengan kolesterol ester disebut apa? LDL, low density lipoprotein, geng, seperti itu, geng. Namun seandainya di sini ada TAG atau triacylglycerida atau trigliserida ditambah dengan kolesterol ester ada dikelilingi dengan komponen protein terbentuk apa? FLDL, geng. Tambah F aja di sini, geng. F kenapa F? Karena ada triacylglycerida di sini. Kalau LDL saja tidak ada triacylglycerida. Oke, paham kan? Nah, seperti itu, geng. Jadi begitulah mekanismenya, geng, bisa membentuk hormon steroid. Tinggal satu lagi apa, geng, untuk membentuk namanya garam empedu, geng. Jadi kolesterol itu dapat kita gunakan untuk apa? Untuk membentuk namanya suatu garam empedu, geng. Apa namanya? Garam empedu ya, balsa, geng. Jadi garam empedu itu prosesnya itu guna untuk proses emulsi lemak, geng, namanya. Jadi garam empedu ya, balsa. Apa contoh balsa itu, geng? Seperti seperti dioksikolik asid, seperti kolik asid, geng. Nanti jenis balsa itu nanti balsa ini nanti kita gunakan dalam proses emulsi lemak, namanya, apa? Emulsi lemak. Maksud emulsi lemak di sini yaitu kita memecah molekul lemak yang tadinya itu adalah non water soluble atau sukar larut di air, kita ubah menjadi water soluble. Artinya apa? Bisa larut di air, geng. Nanti kita pecah lemak yang molekul besar itu menjadi molekul-molekul kecil, geng, seperti itu, geng. Itulah proses apa? Emulsi lemak, geng. Intinya emulsi lemak. Nah, emulsifikasi lemak seperti itu, geng. Nah, jadi oke, sekian untuk video kali ini. Pertama apa? Kita butuh kolesterol untuk membentuk apa? Untuk membentuk namanya LDL, untuk membentuk FLDL. Untuk membentuk apa? Untuk membentuk namanya pertama untuk membentuk kolesterol ester. Dari kolesterol ester dapat membentuk LDL dan FLDL, dan juga dapat mencegah fase transisi membran sel secara berlebihan dengan cara kolesterol bergabung dengan membran sel. Ini ke bagian kepala, ini ekor sel kita.
Oke, sebenarnya apa nanti kolesterol ada glikosfingolipid di sini pada bagian membran sel nanti bergabung dengan kolesterol dan bergabung juga dengan membran sel untuk membentuk apa love lipid. Apa gunanya untuk signaling proses persinyalan. Nanti kolesterol juga dapat digunakan untuk membentuk hormon steroid seperti estrogen, progesteron, kortikoid. Kortikoid contohnya apa? Androgen, aldosteron dan kortisol seperti itu. Nah, nanti dapat juga kolesterol dapat digunakan untuk membentuk garam empedu. Nanti fungsinya apa garam empedu ini untuk memecah lemak. Dipecah lemak dari lemak tadi yang tadinya water non water soluble atau tidak suka larut dalam air, artinya susah larut dalam air, bisa menjadi apa larut dalam air yang seperti itu. Inti sederhana bisa jadi lemak tadi yang molekulnya cukup besar cukup sukar larut dalam air sehingga menjadi apa suka larut dalam air yang dari sukar menjadi sukar geng. Sehingga lemak dipecah lemak emulsi ini artinya itu memecah lemak geng, dari molekul besar menjadi molekul yang terpisah-pisah atau molekul yang kecil yang seperti itu geng. Sehingga dia bisa larut dalam air seperti itu geng. Nah, mungkin sekian dari metabolisme kolesterol. Nanti pada video selanjutnya ini gambaran singkat saja. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih setiap molekul itu mengalami perubahan pada masing-masing fase, baik itu perubahan dari asetil CoA menjadi asetil CoA maupun dari mevalonate menjadi isopentil pirofosfat.